Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dimas Erlangga dari Prodi Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai berbagai macam teori pembentukan alam semesta dan teori terbentuknya bumi. Alam semesta, atau yang disebut pula jagat raya, merupakan alam semesta yang sangat luas, mencangkup seluruh ruang dan waktu yang berkesinambungan, berisi bermiliar-miliar benda angkasa, meliputi galaksi, debu kosmis, partikel, dan lain-lain. Lalu, bagaimana alam semesta ini terbentuk? Untuk itu, kita kaji dalam teori alam semesta. Teori yang pertama yaitu teori Big Bang. Teori Big Bang merupakan sebuah peristiwa yang menyebabkan pembentukan alam semesta berdasarkan kajian kosmologi mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta, atau yang kita kenal dengan teori ledakan dahsyat atau model ledakan dahsyat. Dalam teori ini menjelaskan bahwa alam semesta itu terbentuk dari ledakan yang sangat besar yang terjadi sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Pada saat terjadi ledakan, material yang dilontarkan yang sangat besar jumlahnya dan menyebar ke seluruh alam semesta. Teori Big Bang ini dikemukakan pertama kali oleh Georges Lemaitre, fisikawan dari Belgia, pada tahun 1927. Nah, teori dari Georges Lemaitre ini dikembangkan lagi oleh Alexander Friedman dan Edwin Hubble pada tahun 1929. Teori yang kedua yaitu teori keadaan tetap. Teori keadaan tetap atau teori ciptaan sinambung menyatakan bahwa jagat raya selama berabad-abad selalu dalam keadaan yang sama dan zat hidrogen senantiasa dicipta dari ketiadaan. Penambahan jumlah zat dalam teori ini memerlukan waktu yang sangat lama, yaitu kira-kira 1000 juta tahun untuk satu atom dalam satu volume ruang angkasa. Teori ini dikemukakan oleh Whitehall, ahli astronomi, pada tahun 1948 dan beberapa ahli astrofisika dari Inggris seperti Thomas Gould dan Hermann Bond, di mana dalam teori keadaan tetap ini terdapat anggapan bahwa zat baru selalu diciptakan dalam ruang angkasa di antara berbagai galaksi, sehingga galaksi. Teori yang terakhir dari teori alam semesta yaitu ada teori mengembang dan memampat, di mana menurut teori ini jagat raya terbentuk karena adanya siklus materi yang mengembang akibat reaksi inti hidrogen. Jagat raya pada awalnya terbentuk karena adanya siklus materi yang diawali oleh suatu massa yang mengembang yang disebabkan reaksi inti hidrogen. Akibatnya terbentuklah galaksi-galaksi yang diperkirakan sudah berlangsung selama 30 miliar tahun. Nah, galaksi-galaksi tersebut lama-kelamaan meredup, kemudian memampat yang didahului dengan keluarnya pancaran panas. Peristiwa mengembang dan memampat itu berlangsung secara terus-menerus, tanpa ada ujungnya. Nah, itu adalah teori-teori terbentuknya alam semesta. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teori pembentukan
Bumi. Bumi merupakan suatu planet yang memiliki urutan ketiga dari matahari dan planet terbesar kelima dari semua planet yang ada di tata surya. Bumi juga dapat diartikan sebagai planet yang menjadi tempat tinggal bagi semua makhluk yang hidup di dalamnya. Dan bumi mempunyai sebutan lain, yaitu benua biru, karena jika dilihat dari luar angkasa, planet bumi mempunyai warna dominan biru. Bumi mempunyai bentuk bulat tak sempurna dan juga pepat atau padat. Bumi mengalami rotasi dan juga revolusi. Lalu, teori apa saja yang menggambarkan proses terbentuknya bumi? Teori pembentukan bumi yang pertama yaitu teori Laplace atau teori nebula. Teori Laplace dikemukakan oleh ahli matematika dan astronomi dari Prancis pada tahun 1796, yaitu Pierre-Simon Marquis de Laplace. Ia mengemukakan bahwa bumi berbentuk dari gugusan gas panas yang berputar pada sumbunya. Kemudian terbentuk cincin-cincin. Nah, sebagian cincin gas tersebut terlempar keluar dan tetap terus berputar. Cincin gas yang terus berputar akan mengalami pendinginan, sehingga terbentuklah gumpalan-gumpalan bola yang menjadi planet-planet, termasuk bumi. Teori planetesimal. Teori ini menyebutkan bahwa matahari tersusun dari gas yang bermassa besar pada satu titik. Bintang lain yang berukuran hampir sama melintas dekat dengan matahari sehingga hampir terjadi tabrakan. Dan beberapa planetesimal ini yang terbentuk akan saling tarik-menarik dan gantung menjadi satu dan pada akhirnya membentuk planet, yaitu termasuk bumi. Serta teori planetesimal ini dikemukakan oleh seorang ahli astronomi dari Amerika, yaitu Forrest Ray Moulton beserta Thomas C. Chamberlain. Teori tidal. Teori Weissacher. Pada tahun 1956,
Layton mengungkapkan bahwa galaksi terbentuk terdapat dua bintang raksasa di luar angkasa. Iya, makanya disebut bintang kembar. Sewaktu lagi tenang-tenangnya di angkasa, pada suatu waktu datang bintang ketiga. Udah gak enak kan perasaan kita? Si bintang ketiga ini menabrak salah satu bintang dan membuat keduanya hancur sehingga terbentuk pecahan-pecahan yang mengambang di angkasa. Pecahan-pecahan ini akan membentuk planet, terutama planet bumi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.